atau mungkin malam buat kalian yang menonton video dari kita. Oke, kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Kirana Pradipa Aura Zamzam dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan saya di sini nanti akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya podcast kita pada kita sih take-nya di sore hari. Oke, berarti sore hari ini. Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Mei Hanoka Bisoda dari prodi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Anjana Putri Maharani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Arif, saya dari program studi pendidikan fisika. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Alfian Faturrahman dari program studi manajemen. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Vanessa Aurora dari program studi manajemen. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, kita tepuk tangan dulu nggak sih buat narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Dan yang pasti, gimana kabar dari para narasumber yang sudah hadir hari ini? Ya, Oke, alhamdulillah baik. Semoga akan terus baik ya ke depannya, karena kebisaan hadirnya kita di sini juga karena atas rahmatnya pasti kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat seperti itu ya. Untuk hari ini kita membahas mengenai topik Islam dan kebudayaan ya teman-teman semuanya. Pertama-tama nih, menurut teman-teman Islam itu seperti apa? Oke, mungkin adakah yang ingin speak up terlebih dahulu? Oke, silahkan untuk Mas Dwi. Di sini Islam itu adalah agama yang mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta membangun kehidupan yang penuh dengan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri. Secara bahasa, Islam itu berasal dari bahasa yang Arab, yang berarti tunduk, patuh, dan damai. Dalam Islam sendiri, seorang muslim itu diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab, menghormati orang lain, serta menjaga keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat. Sudah? Sudah. Terus jawaban dari Mas Hilmi sangat-sangat teoritis, sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Atau dari teman-teman, adakah yang ingin menambahi terkait Islam menurut teman-teman sendiri nih? Atau kayak, enggak, saya ada tambahan sendiri mengenai Islam itu seperti ini. Lebih singkatnya mungkin dari apa yang sudah dijelaskan Mas Hilmi tadi. Menurut saya kurang lebih saya sependapat ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi yang mengatakan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, namun sebuah kepercayaan untuk membangun sifat, peraturan, dan membangun diri seseorang itu menjadi lebih baik. Oke, benar sekali. Kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk jawaban-jawaban awal ini tadi supaya lebih semangat ya kita, supaya nggak ada canggung-canggung di sini. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai Islam. Kan tema kita hari ini, topik yang kita bawa hari ini itu mengenai Islam dan kebudayaan. Tadi kita sudah bahas mengenai Islam, sekarang kita geser ke kebudayaannya ya. Oke, menurut teman-teman, mungkin selain dari Mas Yumi dan juga Mbak Anggi, atau mungkin ada teman-teman yang lain ingin memberikan pendapat mengenai sebenarnya kebudayaan itu menurut kalian seperti apa gitu. Ada yang mau speak up terlebih dahulu? Mungkin dari aku, kalau kebudayaan itu sendiri sebuah tradisi yang berbeda-beda di setiap tempat, yang mana itu sebuah ciri khas tertentu yang biasanya dilakukan secara turun-temurun. Oke, bagus sekali atas jawabannya. Oke, karena topik kita mengenai Islam dan kebudayaan nih, berarti kita sambungkan ya. Kita sambungkan mengenai tema kita hari ini, mengenai Islam dan juga kebudayaan. Tadi sudah ada yang mengatakan Islam seperti apa, dan juga ada yang sudah mengatakan kebudayaan itu seperti apa. Nah, sekarang kita gabungkan. Saya punya beberapa pertanyaan nih, tapi kita nggak usah yang terlalu ini ya, nggak usah yang tegang-tegang sekali, Mbak dan Mas sekalian semua di sini. Kita santai aja. Oke, untuk pertanyaan pertama, saya punya pertanyaan yang sangat bagus lah pastinya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini mengenai kebudayaan ya.
kebudayaan itu kan pasti memiliki peran yang kuat untuk memperkuat pemahaman Islam seperti itu ya. Namun yang kita tahu di setiap daerah itu kan kebudayaannya berbeda-beda seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Alfiani tadi ya, kita highlight lagi. Lalu apakah perbedaan budaya itu nanti bisa berpengaruh pada persentase peran kebudayaan dalam pemahaman Islam seperti itu? Adakah yang mau menjawab, speak up dan lain sebagainya? Mungkin menurut saya ya, di setiap daerah kan tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan budaya tersebut tuh tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pengaruhnya untuk memperkuat pemahaman Islam di daerah tersebut. Hal itu tuh terjadi karena setiap masyarakat di berbagai daerah tuh tentunya memiliki cara tersendiri untuk menerima atau menjalankan sebuah kebudayaan. Apalagi kan ini dikaitkan dengan pemahaman Islam. Jika kebudayaan di setiap daerah itu ya, di setiap daerah yang berbeda itu dikaitkan dengan perannya dalam memperkuat Islam, tentunya jika kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka itu tetap saja dapat memperkuat dan persentasenya juga sangat tinggi tentunya. Namun kembali lagi kepada kebudayaan tersebut, apakah kebudayaan tersebut ada sedikit berbelok dari ajaran Islam yang seharusnya, itu yang akan berpengaruh kepada persentase perannya dalam memperkuat pemahaman Islam. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mendapatkan ataupun menyanggah dari pendapat saya sendiri, Atau mungkin setuju, saya setuju Banggi gitu. Boleh speak up, saya setuju. Oh setuju, semuanya setuju. Oke, baik. Oke, mengenai kebudayaan ya, biasanya kan kebudayaan ini kita tahu biasanya dari siapa? Dari orang-orang terdahulu gitu ya, yang sudah mewariskan kebudayaan kepada kita gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih, apakah semua tradisi yang diwariskan dari orang-orang yang terdahulu, dari nenek moyang kita gitu kan, dapat diterima dalam Islam keseluruhan gitu ya? Dan itu mengapa gitu? Adakah yang mau menjawab, speak up dan lain sebagainya? Oke, silakan. Menurut saya warisan tradisi dari nenek moyang itu nggak sepenuhnya bisa diterima dalam Islam, karena Islam mengajarkan bahwa suatu tradisi boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan sunnah dan tradisi yang mengandung nilai-nilai positif seperti gotong royong, silaturahmi, saling membantu, menghormati orang tua, dan menjaga kerukunan masyarakat dapat diterima bahkan dianjurkan dalam Islam. Namun tradisi yang mengandung unsur syirik, tahayul, kemaksiatan, atau bertentangan dengan akidah dan syariat Islam tidak dapat diterima atau harus ditinggalkan. Oleh karena itu, Islam tidak menolak budaya atau tradisi secara keseluruhan, tetapi menyeleksi dan menilai setiap tradisi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat tetap menjaga warisan budaya sekaligus mempertahankan kemurnian ajaran agama. Oke, itu jawaban yang sangat kritis dan teoritis dan bagus sekali pastinya. Saya memiliki pertanyaan juga nih yang kurang lebih adalah sambungannya mengenai pertanyaan yang sebelumnya terkait seperti ini. Bagaimana suatu tradisi gitu ya, tradisi yang ya di masyarakat pasti sudah sering dilakukan seperti itu, yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mempengaruhi akidah dari masyarakat. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman semuanya? Adakah yang ingin menjawab? Nah, menurut saya sendiri tuh tradisi itu bisa bertentangan dengan ajaran Islam di lingkungan masyarakat, khususnya dapat mempengaruhi akidah masyarakat itu sendiri apabila tradisi itu membuat seseorang tuh percaya pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kayak ada kan orang yang membawa jimat. Nah, jimat itu sebagai keberuntungan agar usahanya lancar atau agar umurnya nggak cepat menua atau seperti itu. Nah, jadi kayak mereka tuh memakai benda untuk menolak bala, dan mereka tidak percaya bahwa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, jika praktik ini tuh dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun, masyarakat tuh bisa menganggapnya bahwasanya segalanya
dari tradisi yang tersebut itu adalah budaya ajaran dari Islam. Padahal kan dalam Islam kan hanya ditujukan bahwasanya kekuatan yang utama atau kita kan harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jika tidak diluruskan kebiasaan tersebut dapat menguburkan pemahaman tauhid kita, lalu juga membuat masyarakat tuh sulit membedakan antara mana sih ajaran yang Islam dan mana juga tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut. Oke, berarti itu mengenai tentang itu sudah dikenal oleh masyarakat gitu-gitu juga ya. Oke, menyambung dengan jawaban dari Mbak Naila gitu ya terkait tradisi tersebut. Saya memiliki pertanyaan juga. Lalu bagaimana Islam menyikapi keberadaan budaya yang sudah berkembang di tengah masyarakat seperti itu? Itu kan berarti sudah sangat familiar ya masyarakat mengenai tradisi-tradisi dan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di lingkungannya mereka seperti itu. Nah, itu saya ingin tahu bagaimana Islam itu menyikapi keberadaan budaya yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti itu tadi. Adakah yang ingin menjawab mungkin? Mungkin aku mau menjawab ya. Nah, Islam itu datang itu tidak semata-mata menolak semua budaya yang telah ada di Indonesia. Jadi Islam itu menerima budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat dan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Seperti gotong royong, musyawarah, dan saling membantu. Sebaliknya, budaya yang mengundur unsur syirik, kemaksiatan yang suka disebutkan saudara Vanes tadi, itu ditinggalkan begitu. Maka dari itu Islam dan budaya itu bisa saling berinteraksi melalui proses akulturasi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar agama yang dibawa. Oke, dari jawaban Mbak Alfiani tadi itu sudah bagus sekali. Saya suka dengan teman-teman di sini sangat-sangat kritis akan kebudayaan dan juga Islam gitu yang ada di sekitar kita. Oke, kita move mungkin ya. Dari tadi kita sudah membahas mengenai tradisinya, kebudayaannya yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti itu. Kita jangan melupakan mengenai lingkungannya, karena kan kita nih selalu pasti pernah mendengar kata-kata bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman, seperti itu kan. Berarti kan kita juga kebersihan lingkungan itu menurut saya juga suatu kebudayaan ya, karena kita diharuskan untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan mengenai lingkungan gitu ya. Bagaimana hubungan antara kebudayaan lokal gitu dan ajaran Islam dalam menjaga lingkungan seperti itu? Adakah di sini yang mau speak up dan menjawab? Saya. Jadi menurut saya itu hubungan keduanya sebenarnya sangat erat. Budaya lokal di Indonesia yang mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Seperti tradisi yang terjaga sumber mata air, kerja bakti membersihkan lingkungan, atau aturan adat yang melarang kerusakan hutan tertentu. Nilai-nilai seperti ini sudah sejalan dengan ajaran Islam yang melarang kerusakan dan mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Ketika budaya lokal mengandung nilai positif dan tidak bertentangan dengan syariat, Islam justru menghargai dan tidak memperkuat praktik tersebut. Jadi, budaya lokal dan Islam bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa saling mendukung untuk membangun kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungan. Bahkan keduanya ini sering kali melakukan pendekatan budaya yang lebih mudah diterima dengan masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya seperti itu. Bagus sih menurut saya untuk jawaban dari Mas Hilmi seperti itu ya. Kita tarik garis besarnya mungkin ya dari pembahasan kita ini tadi mengenai kebudayaan dan juga Islam seperti itu. Saya sih meng-highlight di sini bahwasannya memang Islam ini bisa menjadi wadah untuk berlangsungnya kebudayaan, dan juga kebudayaan ini juga bagus ketika ketika pelaksanaannya itu ada nilai-nilai Islami seperti itu di dalamnya. Adakah yang setuju dengan pendapat saya di sini? Oke, mungkin itu saja
saja ya yang dapat kita bahas untuk sore hari ini. Semoga pembahasan-pembahasan kita ini nanti bisa bermanfaat, bisa bagi teman-teman juga bisa bermanfaat ya, dengan jawaban-jawaban yang ada tadi, dengan pendapat-pendapat teman-teman tadi. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup itu saja, kita tutup podcast kita hari ini. Teman-teman boleh dadah terlebih dahulu di video kita supaya nggak terlalu canggung seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.